Mari kita beribadah untuk hari ini. Hari ini kita menghayati Minggu Epifani, yaitu hari raya gereja menghayati kelahiran Yesus Kristus sebagai wahyu Allah menjadi manusia di dunia. Kemudian para majus dari timur datang sujud menyembah Dia. Berangkat dari makna Epifani dan bacaan-bacaan firman Tuhan pada saat ini, kita akan merenungkan apa dan bagaimana manifestasi kebajikan Allah kepada seluruh bangsa di tengah kerapuhan manusia yang ada. Di tengah kegelapan dan kekelaman hidup akibat pandemi COVID-19 dan persoalan hidup lainnya, marilah kita bangkit berdiri dan menjadi terang sebagai respon atas suara Tuhan yang berseru kepada umat Israel dan kepada kita saat ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terang Allah hadir menjadi berkat dalam kehidupan kita, kuasa rohnya mengurapi kita, dan kasih karunia-Nya menyegarkan kita. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan Allah hadir bagi kita. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Sukacita besar ada dalam dunia, ada sorak gemar lahir Raja mulia. Bintang bilang gemilang di malam senyap, sudah lahir Sang Raja di dunia gelap. Bintang pun cemerlang atas manusia, bergemalah tembang di seluruh dunia. Tiap hati gembira bernyanyi serta, karena Yesuslah Raja alam semesta.
Mari Bapak Ibu, kita akan mengaku dosa secara litani. Mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun karena telah mendiskriminasikan orang lain atau bangsa lain sebagai pihak yang tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak layak memperoleh berkat dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun karena telah menganggap diri, kelompok, atau bangsa kami sajalah yang paling berkenan kepada Tuhan dan yang paling layak memperoleh berkat dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun karena telah menolak panggilan dari Tuhan agar kami memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Tuhan, kami mohon ampun karena telah menolak nasihat dan perhatian dari pihak lain yang kami anggap kafir. Padahal itulah cara Tuhan menegur dan menuntun kami dalam pertobatan dan pemulihan hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Agar dalam hatiku
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menyatukan hati dalam doa. Ya Bapak yang Maha Baik, kami ucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di awal tahun ini dengan kondisi yang luar biasa. Kami percaya Tuhan akan tuntunan tangan-Mu, dan biarlah Roh-Mu terus menyala-nyala dalam diri kami, sehingga di tahun yang baru ini Tuhan kami tapaki di dalam sukacita penuh, dalam pelayanan kami, maupun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh memohon kiranya Engkau saja memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa menapaki persiarahan kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Kitab Mazmur, Kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai 20. Kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai 20. Dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan peremas-peremas. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba, kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kalau Bapak Ibu masih ingat, di awal bulan Desember tahun 2021 yang lalu, kita terkejut mendengar ada 13 remaja perempuan yang tinggal di salah satu pondok pesantren di Bandung, diperkosa oleh salah satu guru mereka yang kebetulan guru ini mengelola yayasan pesantren tersebut. Beberapa di antara mereka bahkan sudah melahirkan anak, dan ada yang juga sudah melahirkan untuk yang kedua kalinya. Rupanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini sudah terjadi selama 5 tahun. Para remaja perempuan ini tidak berani untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena rupanya mereka ada di bawah tekanan guru tersebut. Tentunya selama 5 tahun itu mereka telah menanggung beban fisik dan psikis yang sangat berat, sehingga mereka mengalami ketakutan yang amat sangat, apalagi kalau guru tersebut datang ke rumah mereka. Dan tidak cukup sampai di situ penderitaan mereka yang seharusnya masuk pesantren untuk sekolah, tetapi mereka malah dipekerjakan oleh guru tersebut sebagai kuli bangunan. Begitu juga anak-anak yang telah mereka lahirkan dipakai sebagai alat untuk mendapatkan bantuan dana bagi pesantren tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah realitas salah satu bentuk kerapuhan yang dialami oleh perempuan di usia yang masih remaja. Kebebasan mereka direnggut, hak mereka dipasung, tubuh mereka dieksploitasi, dan suara mereka dibungkam sedemikian rupa. Selama 5 tahun mereka betul-betul hidup di bawah tekanan penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada dasarnya manusia itu memiliki kerapuhannya masing-masing. Akan tetapi kerapuhan menjadi keterpurukan seperti yang dialami oleh ke-13 remaja perempuan tersebut, itu terjadi karena ketidakberdayaan mereka untuk dapat menghadapi situasi dan kondisi yang menjerat kehidupan mereka di bawah bayang-bayang guru mereka sendiri. Orang yang seharusnya mendampingi mereka, orang yang seharusnya melindungi mereka, orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keberadaan mereka, orang yang seharusnya bisa mereka percaya. Tapi ternyata orang yang mereka hormati, orang yang mereka percaya, justru merenggut kebebasan dan hak, serta mengeksploitasi mereka sedemikian rupa. Di Minggu Epifani ini, kita bersama diajak untuk menghayati peristiwa kelahiran Yesus Kristus dan pekerjaan Allah lainnya, supaya bisa menjadi nampak secara konkret mendatangkan kebaikan dalam kehidupan umat manusia yang rapuh. Apalagi bagi setiap orang yang hidup dalam ketidakberdayaan, seperti yang dialami oleh ke-13 perempuan remaja dari Bandung ini. Karena kita menyadari peristiwa dalam ketidakberdayaan bisa menimpa siapapun. Dan yang menyedihkan, peristiwa seperti ini akan selalu ditutupi rapat-rapat, dan ketika terbuka, sudah banyak korban di dalamnya. Melalui peristiwa ini kita semua diajak untuk menjadi lebih peka lagi dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Karena kehadiran umat secara konkret sebagai sebuah gereja tidak cukup hanya untuk mengikuti ibadah ataupun membuat rangkaian program rutin di gereja, tetapi juga diajak untuk terus menjadi peka dengan situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan sosialnya. Karena kita menyadari betul bahwa Yesus lahir di dunia ini karena rasa kasihnya kepada umatnya yang semakin rapuh dan terpuruk dalam lingkaran dosa. Karena kerapuhan itu,
kerapuhan umatnya ini, Yesus hadir di dunia untuk memberikan kekuatan dan pemulihan bagi umatnya. Hanya saja untuk memberikan kekuatan dan pemulihan kepada umatnya, Yesus tidak hadir sebagai penguasa yang dilahirkan dari keluarga orang kaya. Tetapi justru Yesus hadir dari kalangan orang biasa dan dilahirkan di sebuah kandang domba yang sudah tidak terpakai lagi. Di sini Yesus hadir, Yesus lahir untuk berbela rasa dengan umatnya yang rapuh. Yesus merasakan kerapuhan itu sendiri dengan mengambil bagian dalam kerapuhan itu sendiri, supaya ia semakin peka dengan kebutuhan umatnya dan bisa berdiri di samping umatnya untuk memberikan kekuatan serta pemulihan. Inilah Yesus. Yesus yang diagungkan oleh kita semua sebagai umat yang percaya kepadanya. Yaitu Yesus yang berbela rasa dengan ketidakberdayaan umatnya. Hal yang sama pun juga ditekankan oleh penulis kitab Mazmur pasal 72 ini. Yang kita ketahui bersama yang menulis adalah Salomo. Saat itu Salomo belum dijadikan sebagai raja, belum ditabiskan sebagai seorang raja. Dia masih sebagai putra raja. Tetapi dia sudah punya pergumulan yang sangat besar di dalam batinnya. Dengan melihat segala situasi yang terjadi pada saat itu, dia merenungkan kondisi rakyatnya, yang ternyata rakyatnya jauh hidup di dalam keterbebanan batin. Bukan berarti Daud, ayah Salomo, telah gagal menjadi seorang raja. Dalam sejarahnya, Daud tetap menjadi seorang raja yang dikagumi bahkan sampai hari ini. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sekaliber Daud sekalipun ada masa-masa di mana dia juga tidak bisa mengambil keputusan dengan benar. Ada hal-hal yang dia kemudian melakukan kesalahan dan jatuh di dalamnya. Dan itu juga bagian dari kerapuhan Daud. Karenanya di sini Salomo memohon kepada Tuhan. Sebelum dia menjadi seorang raja, sebelum dia menjadi seorang pemimpin, sebelum dia memiliki kekuasaan, dia memohon hal yang penting. Karena dia ingin menjadi seorang raja yang adil. Salomo berharap dia bisa meneruskan tampuk pemimpinan ayahnya dengan jauh lebih bijaksana. Itu kenapa dia meminta kepada Tuhan sebagai seorang raja, seorang pemimpin yang benar, dia bisa menjalankan hukum Tuhan itu sendiri dengan adil. Dia mampu memberikan keadilan dan penegakan hukum bagi siapapun mereka yang mengalami penindasan, supaya mereka bisa mendapatkan damai sejahtera. Itu kenapa Salomo meminta supaya dirinya dan pemimpin-pemimpin berikutnya lebih peka menyikapi kehidupan orang-orang miskin yang berteriak meminta tolong, peka dengan orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang tidak punya penolong.
Karena kepada siapa lagi mereka harus berteriak? Kepada siapa lagi mereka bisa menggantungkan hidup mereka? Kepada siapa lagi mereka bisa lepas dari jerat hukum yang tidak adil untuk mereka? Karena mereka inilah orang-orang yang tidak berdaya, dan hanya melalui hukum yang adillah yang mampu membela mereka dan sekaligus memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka. Itu sebabnya manifestasi raja yang adil merupakan kebutuhan umat pada saat itu dan yang masih dibutuhkan pada saat ini. Itu sebabnya Salomo memang betul-betul meminta pada Allah dalam doanya, supaya dia bisa menjadi seorang raja yang bijaksana. Karena baginya, itu adalah hal yang paling penting ketika Allah memberikan hikmat itu kepadanya. Dengan hikmat yang diberikan kepada Salomo, dia bisa menjalankan hukum Allah itu dengan adil. Dia bisa melaksanakan hukum itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting, mereka yang membutuhkan, mereka mendapatkan kesejahteraan hidup. Itu juga kenapa pandangan Tuhan sebagai yang maha adil cukup sering ditekankan, supaya keadilan Tuhan itu dapat mengejawantah dalam diri Salomo maupun para pemimpin umat yang akan datang pada saat itu. Dan bisa terus berlanjut tentunya sampai dengan hari ini. Kita masing-masing ini adalah pemimpin. Baik bagi diri kita sendiri, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, maupun di dalam sosial masyarakat kita. Karena penting bagi kita yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk terus melibatkan diri dalam kehidupan lingkungan sosial kita, karena mengingat bahwa manifestasi kebajikan Allah hanya bisa dirasakan secara konkret jika umat maupun gereja mau ambil peranan dalam kehidupan lingkungan sosialnya. Kita tidak mau tinggal diam ketika ada ketidakadilan yang menimpa orang lain, apapun agamanya, dalam lingkungan sosial mereka. Karena salah satu misi yang dibawa oleh gereja dan umat Allah dalam perjalanan persiaran iman adalah misi eksodus atau pembebasan. Di mana gereja dan umat yang misioner akan terlibat dalam perjuangan pembebasan mereka yang terbelenggu ketidakadilan, mereka yang masih hidup di dalam penindasan, mereka yang hak-hak dasarnya sebagai manusia dilanggar. Oleh karenanya, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita ambil bagian dengan terlibat aktif dalam lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan. Karena itu menjadi suatu hal yang harus diperhitungkan di dalam kegiatan gereja kita. Karena dari sanalah gereja dan umat dapat mengembangkan spiritualitas transformatif yang berasal dari proses keterlibatan bersama dengan mereka yang tertindas ini. Dan diakonia yang transformatif
yang dapat mendampingi sekaligus melakukan proses penyadaran bersama. Kalau saya sebagai pribadi, apakah saya bisa ambil bagian? Bisa. Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa. Masing-masing kita punya alat komunikasi ini. Dan di alat komunikasi ini tersedia yang namanya Play Store. Dan di Play Store itu Bapak Ibu dan Saudara tinggal ketik yang namanya lapor kasus. Di lapor kasus itu Bapak Ibu dan Saudara bisa melihat data kasus kekerasan tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada anak yang ada di sekitar Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa melaporkan siapa saja orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu yang mengalami misalnya kekerasan fisik, entah itu didorong, dicubit, ditendang, dan lain sebagainya. Mereka yang mengalami kekerasan psikologis, mereka yang mengalami kekerasan seksual, mereka yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga mereka. Bapak Ibu bisa melaporkan itu. Dan di sini ada beberapa lembaga yang cukup kompeten untuk bisa mendampingi. Dan tidak hanya di Jakarta saja, di seluruh Indonesia. Bapak Ibu bisa tahu lembaga-lembaga mana saja yang bisa menolong teman-teman atau saudara atau kerabat Bapak Ibu yang mengalami kekerasan tersebut. Misalnya saja salah satunya di Nusa Tenggara Timur itu ada Rumah Perempuan Kupang. Di Aceh ada LBH Apik Aceh. Di Sukabumi ada Lensa Sukabumi. Di Jogja ada Yayasan Cikal. Di Jakarta ada yang namanya Lembaga IPI. Dan masih banyak yang lain Bapak Ibu dan Saudara. Dan di situ Bapak Ibu dan Saudara bisa melapor sekaligus Bapak Ibu dan Saudara bisa membuat pernyataan apa yang sedang terjadi. Dan mereka dengan sigap akan memberikan bantuan. Bagi orang yang menurut Bapak Ibu, mereka memang harus ditolong dan diselamatkan. Dan ini adalah langkah kita. Langkah kita untuk bisa mengambil bagian di dalam perjalanan persiarahan kita untuk mengejawantahkan kebajikan Allah di dalam kehidupan kita. Semoga memasuki tahun yang baru ini membuat kita semua dapat mewujudkan manifestasi kebajikan Allah dalam kehidupan sosial kita, dimanapun kita berada dan kemanapun Allah menempatkan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menyatukan hati dalam doa, dan kita akan menutupnya di dalam doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala berkat yang telah Engkau berikan pada kami, untuk segala kemampuan yang telah Engkau berikan pada kami, sehingga di dalam perjalanan kami di tahun 2021 yang lalu sudah bisa kami selesaikan dengan begitu luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami memasuki tahun yang baru, dan di tahun yang baru ini kami tetap meminta pertolongan-Mu, karena kami yakin dan kami percaya kami bisa melalui semuanya ini, itu semua juga karena berkat kasih pertolongan-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu, kami menyerahkan diri kami seutuhnya kepadamu, kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena di dalam pertolongan-Mu, Engkau memampukan kami semua untuk kami dapat memanifestasikan kebajikan Allah kepada seluruh bangsa, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, terutama mereka yang masih hidup di dalam kemiskinan, mereka yang masih hidup di dalam ketertindasan, dan mereka yang terenggut hak-hak dasarnya. Bapa yang Maha Baik, kami percaya bahwa uluran tangan-Mu menuntun kami untuk kami terus meletakkan dasar iman kami di dalam hukum kasih yang telah Engkau ajarkan pada kami, untuk setiap hal yang kami lihat, untuk setiap hal yang kami dengarkan, untuk setiap hal yang kami lakukan, supaya hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, kami bisa meletakkan keadilan dan menempatkan kebenaran bagi mereka yang hidup di dalam ketertindasan. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang maha adil, dan biarkan keadilan-Mu yang mengejawantah dalam diri kami, supaya kami bisa menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah kehidupan sosial kami. Saat ini ya Bapa, kami sungguh mendoakan saudara-saudara kami terkasih yang masih di dalam proses pemulihan, baik mereka yang berproses pulih di rumah maupun mereka yang berproses pemulihan di rumah sakit. Kiranya Roh Kudus-Mu, tangan kasih-Mu menjamah mereka satu persatu. Kiranya Engkau sendiri yang datang menyapa dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka bisa pulih seperti sedia kala. Kami juga mohon Tuhan, bagi mereka yang merasa bahwa kehidupan mereka sudah tidak berarti lagi, Engkau hampiri mereka, Engkau datang kepada mereka dan Engkau memberikan penguatan bagi mereka. Karena bagi-Mu, kami semua umat-Mu adalah anak-anak yang berharga, yang hidupnya patut untuk diperjuangkan.
Karena itu kami sungguh mohon padamu ya Tuhan, sekiranya ada di antara kami maupun keluarga kami yang memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya, Tuhan sendiri yang menjamah batinnya, dan Tuhan yang memulihkan luka-luka batinnya, sehingga mereka bisa kembali memiliki pengharapan yang besar di dalam Engkau sebagai Allah mereka yang hidup. Kami juga mohon bagi anak-anak kami Tuhan, di masa tumbuh kembang mereka saat ini, di dalam proses belajar mereka baik di bangku sekolah maupun bangku kuliah, kiranya Tuhan sendiri yang menolong, mengawasi, dan memimpin mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar maupun sebagai seorang mahasiswa, supaya mereka bisa memberikan pertanggungjawaban mereka kepada Engkau, orang tua mereka, dan kepada diri mereka sendiri, dan pada akhirnya mereka bisa melayani-Mu dimanapun Engkau menempatkan mereka Tuhan, di dalam kejujuran, di dalam keteguhan iman, dan di dalam perlindungan-Mu. Mereka bisa mempertanggungjawabkan kehidupan mereka dalam karya nyata mereka. Kami juga mohon bagi saudara-saudara kami yang saat ini merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin mereka, mempertemukan mereka, menyatukan mereka, dan mengikat mereka di dalam ikatan yang kudus, serta pada akhirnya Engkau sendiri yang memberkati mereka. Kami percaya dan yakin Engkau akan terus menuntun mereka, memimpin mereka, sehingga mereka bisa bersama-sama mempertanggungjawabkan kehidupan keluarga mereka di hadapan-Mu. Kami juga mohon ya Tuhan, bagi anak-anak kami maupun pasangan hidup kami, teman-teman kami, keluarga kami, kerabat kami, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang merintis usaha, maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan sendiri yang tuntun mereka dimanapun mereka berada, dan Tuhan sendiri yang menolong mereka, menopang mereka, supaya mereka tidak putus asa, supaya mereka tidak jengah dengan segala yang sudah mereka usahakan sampai dengan hari ini, supaya mereka terus bisa menatap ke masa depan mereka, bahwa pertolongan dan pengharapan yang datangnya daripada-Mu memampukan mereka, untuk mereka bisa meraih apa yang sudah mereka impikan, apa yang sudah mereka rintis, dan pada akhirnya mereka bisa menikmati hasil itu bersama dengan keluarga mereka, rekan-rekan mereka, bahkan mereka bisa menjadi berkat bagi siapapun orang-orang yang ada di sekitar mereka yang membutuhkan pertolongan mereka. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon padamu, kiranya Engkau memampukan kami semua untuk tetap berdiri teguh di tengah situasi dan kondisi yang masih belum pasti ini karena COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menegakkan diri kami, Engkau menubuhkan terus iman dan pengharapan kami, sehingga kami bisa terus menjalani hari-hari kami di dalam situasi yang tidak pasti ini, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berhenti untuk terus memberkati, untuk terus memelihara kehidupan anak-anak-Nya. Karena itu ya Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, tuntun mereka dalam naungan-Mu, sehingga mereka bisa menyelesaikan segala hal yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Baik itu ekonomi kami, maupun untuk kesehatan kami, maupun untuk hal-hal lain yang terkait akibat pandemi COVID-19 ini. Kami juga mohon bagi mereka yang sudah berdiri di depan kami untuk bisa mengatasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Engkau terus teguhkan, Engkau terus kuatkan, dan Engkau terus pimpin mereka Tuhan. Dan berikanlah mereka kesehatan, supaya mereka bisa terus menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita.
Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon kiranya Engkau juga memimpin kami semua di dalam program yang sudah kami rencanakan untuk tahun 2022 ini. Semoga segala hal yang sudah kami rencanakan Tuhan bisa menjadi alat bagi kesaksian kami semua sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam keyakinan kami bahwa Engkaulah satu-satunya penolong dan jalan kehidupan kami. Kebenaran hidup yang akan terus kami lalui hanya dengan nama-Mu saja. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam doa yang telah Kau ajarkan pada kami semua, kami serahkan seluruh hidup kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Adapun tata cara persembahan dapat disampaikan melalui transfer bank yang tertera dalam layar TV Anda, atau melalui kantor gereja maupun majelis wilayah. Firman Tuhan yang melandasi persembahan syukur ini terambil dari Kolose 3 ayat 17. Demikian. Dan segala sesuatu yang kami lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Kita akan menyanyikan lagu persembahan dari NKB 196, bait pertama, Ku Beroleh Berkat. Jemaat, mari kita bawa persembahan kita melalui doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat dan kasih yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa persembahan yang berasal dari-Mu. Terimalah persembahan kami ini, agar dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus termulia di atas
atas segala nama, agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga berlutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah, Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kini terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Haleluya, 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 amin, Ibadah telah usai. Mari kita bersama manifestasikan kebajikan Allah kepada seluruh bangsa di dunia.
keluarga Lingga Buana mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komisi Ibadah mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komisi Remaja mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Ibu Sudarno mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis dan seluruh jemaat GKJ Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sukacita Natal di tahun ini, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 dan selamat menyambut Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Ibu Sudiatmo dan cucu-cucu tercinta mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru.